Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون فرغ. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan, nikmatnya besar, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersegera datang di majlis ini. Di saat orang lain mungkin jam segini ini lagi menuju ke tempat kerjanya, ya kan? Di saat orang lain mungkin lagi mencoba untuk mengejar cita-cita yang sekarang lagi dia inginkan. Tapi Allah berikan jenengan kesempatan hari ini, ya kan? Bisa duduk bermajlis ilmu, bermajlis zikir. Ini kita berharap di pertemuan mulia seperti ini agar Allah mencatatkan nama-nama kita ini dalam catatan-catatan yang baik, ya tak? Catatan-catatan yang kelak nanti menjadi bekal kita dan juga menjadi amalan yang mungkin sedikit membantu nanti, ya tak? Sedikit membantu ini, tidak banyak bantuannya, sedikit aja. Kenapa Pak Ustaz? Karena jenengan pun harus yakin bahwa kita ini nanti masuk ke surganya Allah dengan rahmatnya, bukan dengan amalan jenengan. Benar enggak? Sekarang saya tanya, kira-kira jenengan mau masuk surga enggak? Mau. Alhamdulillah. Kalau mau masuk surganya Allah berarti harus beramal. Nah, kira-kira amalan yang baik itu amalan yang menurut jenengan baik atau yang menurut aturan Allah dan Rasulnya baik? Allah dan Rasulnya. Sepakat kata Bapak. Karena jenengan sudah bilang amalan yang menurut Allah dan Rasulnya baik, jadi saya berdiri. Boleh saya berdiri? Boleh. Hari ini Masya Allah, saya sebetulnya dari ritme panjang sekali kajian. Sampai tadi saya baru sampai Solo pagi tadi, ya, dari perjalanan jauh. Ini saya bercerita sedikit tentang bahwa jenengan itu harus bersyukur sekali. Ya. Saya baru kembali juga dari perjalanan jauh, ya, dari Solo. Jadi mata saya agak merah sedikit. Ini bukan karena marah, bukan. Jadi tadi kemarin malam itu saya dapat kabar dari sahabat saya pimpinan pondok juga dari Cikampek. Kalau dia memberi kabar, dia kehilangan istri tercintanya, meninggal ketika melahirkan anak ketiga. Jadi berdarah. Ini saya poinnya bukan itu. Poinnya yang satunya lagi. Enggak. Jadi kita kemarin dari Cikampek kita ke sana, kemudian kita takziah, ketemu dengan beliau. Saya sampaikan kepada beliau, antum ini hari ini luar biasa. Allah kasih dua hal bersamaan. Apa itu Ustaz? Sabar dan syukur.
sabar. Ya, karena tidak semua orang Allah kasih cobaan begini saja. Apa itu Ustaz? Iya, saya bilang jenengan bersabar karena istri yang hafal Al-Quran. Istrinya hafal Al-Quran. Allah ambil ini, saya bilang. Ini menunjukkan, saya bilang, apapun yang ada sekarang di dalam diri kita ini bukan diri kita. Ya enggak? Masih muda kok. Beliau pun masih jauh di bawah saya. Dia cerita, kami itu Ustaz ingin tahun depan punya rencana begini. Dia punya pondok putri kan. Artinya semua rencana manusia itu hanya tinggal rencana. Makanya tadi saya bilang, kalau kita ini berpikir masuk ke surganya Allah menurut amal kita, nggak mungkin bisa Ustaz. Kenapa? Karena terkadang manusia ini punya rencana yang baik. Tetapi ketika praktek di lapangannya, kenyataannya banyak sekali hal yang membatalkan kegiatan, niat dan keinginan baik kita. Benar nggak? Jangan dari rumah nih, sama mama. Wis ini Ustaz ada penggalangan dana untuk Palestina Gaza Ustaz. Saya mau bawa emas saya Ustaz. Itu begitu udah sampai pas penggalangan dana, nggak jadi. Nggak jadi Ustaz. Nah ini sama nih. Ini saya bilang jenengan Allah kasih sabar, diambil istri, tapi Allah suruh kita bersyukur dikasih anak. Anaknya sehat selamat nih. Jadi istrinya sudah dimakamkan sekarang, kemarin dibawa ke Jawa Tengah sini, tapi anaknya sekarang masih dirawat. Jadi saya bilang, antum udah ketemu lihat putri belum? Masya Allah. Ini dua hal Allah kasih di satu waktu. Kalau bukan Allah memilih antum, kalau bukan karena Allah ngerti antum itu mampu, saya bilang Allah gak mungkin kasih antum dua hal, kabar gembira dan bikin kabar antum jadi sedih. Ini apa Ustaz namanya? Syukur dan sabar. Ya Bu, syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini kapan kelihatannya Pak Ustaz? Ketika sholatnya sudah baik. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Makanya dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas ketika dalam perjalanan bersama murid-muridnya mendapatkan kabar bahwa saudaranya meninggal. Maka yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, apa itu Pak Ustaz? Langsung berdiri sholat. Jadi kalau dapat kabar yang gak enak itu Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Berdiri sholat. Ya kan? Jadi kalau kita kan dapat nikmat, dapat cobaan, dapat apa aja dari dunia ini, biar jenengan tidak merasa hebat ketika dapat rezeki yang banyak, ketika Allah kasih jenengan harta yang banyak, diberikan anak juga suami yang baik dan juga bagus, biar jenengan nggak merasa berada di atas angin itu. Ustaz, biasakan kepala ini dan hati letakkan sejajar dengan kaki yang ada buat berdiri. Kenapa Pak Ustaz? Wasta'inu. Orang-orang baik itu, orang-orang soleh itu, ciri-cirinya suka selalu ista'ana yasta'inu, mendekatkan, merapatkan diri kepada Allah. Bahwa apa yang dia miliki saat ini, dari segala bentuk kenikmatan dunia, kalau Allah mau ambil, gampang sekali. Gampang sekali. Itu di Gaza itu, ketika saya dulu tugas selama beberapa minggu di Gaza, nikmatnya luar biasa di kota Gaza ini. Luar biasa nikmatnya. Kenapa saya sampaikan luar biasa nikmatnya? Orang di sana, Masya Allah, sebelum subuh itu mereka sudah mulai megang mushaf. 2:30 pagi udah rame masing-masing. Orang udah megang mushaf ngapalin Al-Quran. Siapa Ustaz? Anak-anak? Bukan, ibu-ibu yang lebih tua daripada jenengan. Jenengan kan masih 18 tahun. Gak berubah kan dari dulu sampai itu gak Kalau tanya berapa umurnya Bu? Aku masih seperti dulu. Umurnya 18 tahun. Nah itu tuh di Gaza Ustaz. Setiap 6 bulan, setiap 1 tahun, waktu itu kita hadir tuh di Sudan, para penghafal Al-Quran. Mereka yang hafal Al-Quran itu Bu, 12.000 setiap tahunnya. Dan sebagian besar jumlahnya 6.000 itu ibu-ibu rumah tangga. Ada yang umurnya 70 tahun, 65 tahun, 68
45 tahun semua. Makanya Pak Ustadz, di saat Allah berikan cobaan lebih dari 1 tahun, gak ada dari mereka yang mau keluar dari sana. Mereka bilang, ditanya, kenapa aku gak mau keluar dari kota Gaza? Ngapain kami keluar? Dari kodok dan kodok Allah. Semuanya baik katanya. Andaikan kami bertahan, maka kami lagi mempertahankan tanah wakafnya Umar bin Khattab yang dipertahankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Andaikan kami meninggal, maka kami keluar dari kota Gaza ini menuju ke langit. Nah ini kita susah Bu. Kita hidupnya apa yang sekarang kita pertahankan? Menurut jenengan ini yang sekarang ngaji di sini, kita hidup kan? Ini apa yang kita pertahankan? Yang jenengan perjuangkan ini apa sekarang? Makanya coba-coba perhatikan surat Al-Fatihah yang selalu kita rutin, yang selalu kita baca ketika kita sholat lebih dari 17 kali. Apa doanya Pak Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim. Minta dapat petunjuk, petunjuk yang lurus. Petunjuknya siapa? Mereka yang memberikan kenikmatan di dalam petunjuk tersebut. Jadi kalau jenengan ingin mendapat petunjuk agar mendapatkan gelar wa ulaika humul muflihun yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, maka yang harus jenengan lakukan mengukur diri dengan 4 golongan ini. Siapa itu? Mereka yang disebut sebagai para nabi, mereka yang disebut sebagai para rasul, mereka yang disebut sebagai para syuhada, orang yang syahid, dan mereka yang disebut sebagai as-salihin. Jadi gampang. Nikmat ini kalau seumpama diberikan kepada manusia, cara mengukurnya gak akan ada yang sepakat dengan model nikmat yang mau kita capai. Ada satu orang, saya punya teman, sudah 20 tahun menikah, belum dikasih Allah rezeki anak. Saya tanya, apa sih yang paling membuat kamu bahagia? Ustaz, kalau saya dikasih keturunan. Ada orang sudah punya keturunan Ustaz. Ditanya, apa sih yang paling membuat kamu bahagia? Kalau saya nanti Ustaz punya cucu atau punya menantu, punya anak yang hafal Al-Quran, berubah lagi. Jadi kata kebahagiaan apabila disandarkan kepada kita manusia, maka tidak ada standar yang baru. Semuanya berubah-ubah. Makanya Allah kasih tahu dalam surat Al-Fatihah, kebahagiaan itu ketika jenengan hidup di dunia, hidupnya cuma sementara, tapi jenengan bisa merasakan jalan yang lurus. Jalannya siapa? Para syuhada. Para syuhada itu Bu, kenapa mereka patut dicontoh model gaya hidupnya? Karena fokus. Sekarang jenengan saya tanya, datang ke sini mau ngaji atau mau ngapain? Makanya kalau pas datang ke pengajian jangan terlalu merah-merah. Jenengan ini datang mengaji mau dilihat siapa sih? Enggak. Kayak ini saya datang di minggu. Iya. Jenengan sekarang saya tanya nih, ini jenengan ini datang ke pengajian, datangnya ke rumah Allah. Jenengan ini sekarang ini ibaratnya lagi datang memenuhi undangan untuk kajian yang disebut sebagai Raudhatul Jannah. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Qala majlisul ilm atau majlisul dzikr. Ini kan majlisnya Allah. Maka kalau jenengan masuk dan datang ke majlisnya Allah, ikuti aturannya. Makanya tadi saya bilang, kalau jenengan merasa amal jenengan ini betul, bisa ngangkat jenengan masukin ke surga, wes susah itu. Kalau kata orang Inggris, angel tuturan. Kan angel itu angel. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau jenengan ngaji, maka niat ngaji itu memenuhi, mendatangi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Apa itu Pak Ustadz? Kita mau datang ke majelis ilmu, datang majelis zikir. Kalau datang ke sini niatnya untuk berubah. Jangan sampai jenengan datang kemana-mana ngaji, tapi jawabannya tetap sama. Apa itu Pak Ustadz? Aku
Benar nggak? Orang itu Ustaz, makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ijlis bina nisa. Yuk duduk sebentar kita ngomongin nih tentang kebesaran Allah. Biar apa? Biar tambah beriman. Orang yang bertambah berimannya itu Pak Ustaz disebutkan dalam surat Al-Isra. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Orang yang beriman itu harus sering-sering baca Al-Quran, harus sering-sering mengukur setiap perbuatan, tindakannya, ucapannya, tingkah lakunya dengan Al-Quran. Ustaz, saya kalau pakai begini ini cocok nggak ya Ustaz dengan Al-Quran? Diukur. Jangan berpakaian ikuti model. Sekarang model itu aneh-aneh, Bu. Bener. Jubahnya, jilbabnya panjang banget. Belakangnya doang, depannya pendek segini. Ini apa tuh? Ketawa itu tuh merasa. Kalau orang ketawa itu biasa di rumahnya ada ya. Ada? Ada loh Ustaz. Kita gitu loh Ustaz. Ini nih masalahnya. Jenengan itu disuruh ngikutin para nabi. Ustaz, para nabi mah terlalu tinggi, ideal banget. Ya udah dah, lu ikutin deh para rasul. Ribet lagi dah Pak Ustaz. Ya udah, turunin lagi, ikutin para syuhada. Para syuhada mengikuti. Gimana sih orang-orang yang syahid itu? Mereka yang bertotalitas untuk agamanya. Mereka yang berjuang dan dia punya tujuan hidup, fokus. Sekarang jenengan ngaji, jangan sampai sia-sia aja. Waktu jenengan duduk di sini nggak ditulis oleh Allah sebagai niat untuk berubah. Katanya grupnya ngikutin perubahan. Katanya sih Ustaz. Ya, kan orang berubah itu Pak Ustaz targetnya bukan masalah menang atau kalah, enggak. Berubah itu proses yang panjang untuk sampai di yang namanya kata ideal. Makanya Ustaz, ngaji itu diingetin dalam tafsir Ibnu Katsir, ngaji itu harus ada 4. Yang pertama niatnya sabar. Sabar dulu Pak Ustaz, perhatikan orang yang udah ngaji itu kira-kira kalau ngobrol apa yang diobrolin. Jangan sampai Ustaznya masih nunggu. Nah, dia boleh. Jangan biasakan menilai orang lain. Kalau jenengan mau menilai, nilai dulu diri kita sendiri. Jangan pernah melihat orang lain. Jenengan ini, kita ini masalahnya ngaji jalan, ngomongin orang jalan. Kenapa? Jangan. Kenapa itu Pak Ustaz? Kalau jenengan ngomongin orang A, jenengan lupa apa? Kalau jenengan itu punya B sampai Z. Ya. Betul nggak? Kalau jenengan ngomongan itu Pak Ustaz, orang itu yang Ustaz ya, tapi dia Ustaz rahasia. Jangan ngomong-ngomong Ustaz ya. Apa? Orang itu A sampai C. Ingatin, jenengan D sampai Z. Enggak. Makanya selalu coba lihat dalam hadis Rasulullah SAW, mau melihat orang yang ngaji, coba lihat itu teman dekatnya yang sama-sama ngaji dengan dia. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalil. Manusia itu lihat aja dengan sahabat besti paling terdekat. Benar enggak? Jenengan ngaji, punya teman dekat ngaji, lihat jilbabnya begitu. Tanya pasti, jilbabnya gimana? Ya. Jadi dia akhirnya jalan kembar, kayak anak kembar. Anak kembar aja walaupun sama, berbeda sifatnya. Lah jenengan beda ibu, beda bapak, ini jadi perkembangan. Yang pasukan boleh apa? Ini loh. Ini dia. Jadi kalau jenengan mau mengukur diri jenengan, simpel aja Ustaz, ambil Al-Quran. Ini Al-Quran, coba lihat Al-Quran. Oh ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, umur saya ini muda terus Ustaz. 18 tahun. 5 tahun ke depan, ya 18 tahun lagi Ustaz. Enggak? Coba dicek ini. Umur jenengan yang masih muda sekarang ini, sudah berapa ayat Al-Quran yang sekarang kita simpan dalam hati? Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Isra. Orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, kalau dia sungguh-sungguh, maka itu menjadi standar pembeda yang memisahkan dia dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Wa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu mempelajari, membaca Al-Quran, kamu pikirin apa yang ada di dalam Al-Quran. Kamu cek diri kamu berada di mana dengan Al-Quran ini. Enggak?
Maka kalau sudah kita lakukan, belajar, membaca, menghafal, mempelajari, mempraktekkan, baru ngerti itu Pak Ustaz. Oh ternyata ada beda orang hidup ini. Orang yang mengharapkan ridha Allah, orang yang mengharapkan yang namanya hari akhir, pasti berbeda dengan orang yang hanya menjadikan tempat kajian itu tren saja. Beda tuh. Beda kan? Jenengan ini, andaikan ngaji tadi, andaikan sebelum ngaji tadi sudah baca setengah juz atau 1 juz, datang ke majelis ilmu, beda rasanya. Benar nggak? Kalau tadi sebelum datang ke majelis ilmu, sebelum ketemu dengan saya, sudah membaca 5 atau 3 atau 2 atau 1 hadis Rasulullah SAW, akan beda terasa ngajinya. Benar nggak? Walaupun Ustaz ngajinya sambil-sambil santai kan, enak jenengan ngaji ini. Duduk bersandar, kaki dia panjangin sambil agak merem-merem dikit. Gimana kira-kira kalau usah ngisi kajiannya gitu merem-merem juga? Ya itu Bu, subhanallah. Makanya tadi saya sampaikan lagi kepada jenengan semua, poin dari kajian kita hari ini, apa itu Pak Ustaz? Mengharapkan sabar. Ya enggak? Apa itu Pak Ustaz? Coba ya perhatikan doanya Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau rutin sekali membaca doa ini? Aisyah bertanya pada Rasulullah, doanya apa itu tadi? Kita baca sama-sama ayo. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rasulullah baca itu rutin di setiap ada kesempatan waktu kosong. Baca itu tuh. Ditanya oleh Aisyah, kenapa sih Rasul? Engkau kan udah dijamin masuk surga. Engkau ini Rasul udah dijamin masuk surga. Ngapain lagi banyak-banyakin doa begitu? Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, bukankah hati seorang mukmin itu baina usbu'aini rahman? Hati kita ini di antara telapak nih. Allah bisa bolak-balikkan kapan aja. Allah bisa bolak-balikkan Bu hati ini. Benar nggak? Makanya jangan coba cek di surat Al-Baqarah di 1 sampai 5 dan 6 menjelaskan 1 dan 5 itu tentang siapa Ustaz? Orang muttaqin. 6 dan juga 7 menjelaskan tentang orang-orang kafir. Nah dari 8 sampai lebih dari 13 ayat Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Hati-hati Ustaz, jangan sampai kita orang mukmin ini tergelincir, mempunyai kecenderungan jadi ngikutin kebiasaan orang kafir. Orang kafir itu apa itu Pak Ustaz? Suka mengambil dalil dari agamanya, dari sumber hadis dan Al-Quran. Orang-orang kafir dan munafik itu, tapi untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Nah itu dia. Dan suka motong-motong dalil. Itu orang kafir tuh, orang-orang munafik begitu tuh kebiasaannya. Ya enggak? Dan orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu kebiasaannya suka memadamkan sumber kebenaran. Kebiasaan orang-orang kafir dan munafik itu suka memadamkan sumber kebenaran. Makanya apa Pak Ustaz? Rasul mau dia bunuh. Rasul mau lewat kerjasama dengan orang Yahudi. Nah, itu Muhammad mau lewat tuh. Dari atas dia, dari lantai begini udah siapin batu besar. Sementara ini Muhammad mau lewat, dilempar dengan batu tuh. Diingatkan Nabi Muhammad dengan Jibril. Ya Muhammad, tuh di atas tuh ada orang yang berencanakan mau membunuhmu dengan melemparkan batu dari atas. Coba lihat lagi kebiasaan orang kafir. Gak kurang-kurang Pak Ustaz, Rasul diracun sama dia. Jadi andaikan banyak orang yang menyeru kebaikan, kemudian dimusuhi oleh manusia, kemudian dijauhi oleh manusia, kemudian dibikin susah oleh manusia, udah biasa. Rasul kita saja sampai diracun, dan gara-gara racun itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, di tanda-tanda kematian beliau, aku mulai merasakan racun dulu yang pernah aku makan. Jadi Bu, orang baik itu harus punya teman sahabat. Orang baik itu harus punya sabar. Membiasakan diri di setiap harinya mengucapkan kata yang baik, niat yang baik. Tadi pagi udah niat belum untuk hafal Al-Quran?
Ibu-ibu tadi pagi sudah berniat mau menghafal Al-Quran. Saya ulangi, mungkin ngantuk kali ya. Ibu-ibu tadi pagi sudah berniat menghafal Al-Quran. Kurang kompak di jawabannya. Coba perhatikan saya. Coba perhatikan ucapan saya. Ibu-ibu tadi pagi sudah niat belum menghafal Al-Quran? Oh, niat. Niat doang, bukan menghafal. Niat doang. Perhatikan pertanyaannya. Bilang, itu kau usah aku baca, kau usah. Saya nggak tanya bacanya. Kalau baca, anak kecil di Tutu, SDIT itu udah baca Quran semua. Saya nggak tanya jangan baca. Udah niat belum menghafal Al-Quran? Nah, udah niat belum? Nah, 1, 2, 3, 4. Jangan udah niat belum? Nah, niat dulu Ustaz. Ada pun nanti sampai atau enggak niatnya udah duluan. Benar nggak? Pengen haji nggak? Ya niat dulu. Giliran haji pingin. Menghafal Al-Quran kagak. Kalau ditanya, pingin nggak haji? Pingin umroh nggak? Pingin bersedekah banyak nggak? Pingin menghafal Quran nggak? Gitu. Bu, Masya Allah. Jadikan coba nih, enak banget. Andaikan jenengan di hari terakhirnya di dunia ini, jenengan tutup kalimatnya dengan baca Al-Quran. Saya punya teman, Masya Allah, Nabi Muhammad sudah wafat. Hari terakhirnya dia wafat, dia baca itu surat. Tangannya begini, meninggal. Kita punya teman lagi Ustaz Syahid. Begitu dia syahid, saya bilang kita talqin. Saya bilang la ilaha illallah, dia bilang geleng. Saya bilang kenapa? Saya bilang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia geleng. Dia bilang suruh melihat kami ke atas. Sambil senyum, suruh melihat ke atas. Masya Allah. Kemudian dia meninggal. Orang meninggal bu, kita talqin. Dia bilang geleng. Kemudian dia suruh ngajak saya dengan teman-teman melihat ke atas. Senyum ketawa dia. Masya Allah. Kira-kira apa sih yang dia lihat? Tapi senyum dia. Berat bu, sakratul maut itu berat. Makanya Ustaz disuruh sering-sering baca surat Al-Mulk. Makanya Ustaz disuruh sering-sering setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi. Biar apa? Biar jenengan dijauhkan dari azab kubur. Jadi gak usah ngomong kita masalah neraka. Yang paling berat itu apa Pak Ustaz? Tentang azab kubur. Nah azab kubur itu yang paling payah. Gak setiap orang mampu menghadapinya azab kubur itu. Udah ngerti belum? Ngeri loh azab kubur itu. Rasulullah SAW di dalam kuburnya ada berapa lama? 1.500 tahun nungguin. 1.500 tahun Rasul itu nungguin di mana? Di dalam kuburnya. Orang-orang soleh, orang tua kita, para mujahid, para ulama, sekarang Ustaz yang sudah wafat nunggu di dalam kubur. Kira-kira kapan? Jenengan mau tahu? Ya itu. Itu Ustaz. Makanya semua jadi rahasia. Tidak ada orang yang bisa kasih tahu kecuali para ulama. Para ulama meninggal, kemudian dia kasih tahu, mimpi temannya. Ditanya temannya, apa yang kamu dapati tuh di dalam kubur kamu? Kami mendapati bahwa janji Allah itu sungguh benar. Makanya tadi di awal saya bacakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min 'abdin yamutu illa nadima." Bisa dipastikan kalau ada seorang hamba wafat maka dia akan menyesal. Setiap manusia yang wafat ibu maka mereka niat pasti semuanya Ustaz menyesal. Para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Kenapa mereka itu menyesal? Para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Setiap orang yang wafat pasti menyesal. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan, in kana muhsinan nadimah. Apabila dia orang yang baik, suka sekali berbuat baik, dia akan menyesal. Kenapa? Allah yakuna zada. Kenapa baiknya kok nanggung? Kenapa baiknya kok nanggung?
sudah di dalam kubur, nyesel Ustaz. Kenapa? Kalau dia berbuat baik, nggak sempurna, nggak banyak, nggak rutin. Wa in kana musian, apabila mereka tergolong dari orang-orang yang lalai dan tidak peduli dengan urusan agamanya, apa Ustaz? Nadima, menyesal juga. Jadi jangan jenengan pikir kita yang ngaji dengan yang nggak ngaji itu nanti nyesel semua. Andai kan jenengan memang baik, maka jenengan nyesel. Kenapa ya Ustaz dulu ngajinya nggak sungguh-sungguh? Kenapa ya Ustaz ketika ngaji saya nggak punya target tujuan? Sekarang jenengan punya anak, punya cucu, sekolah, naik kelas nggak? Ada jenengan punya putra umurnya 25 tahun masih di KPTK? Hah? Itu menunjukkan apa Pak Ustaz? Yang namanya kita sekolah, yang namanya kita belajar harus naik. Nah ini orang ngaji nggak naik-naik. Dari dulu sampai sekarang ngajinya udah lama Pak Ustaz. Kalau ditanya juz 30 hafal atau tidak, jawabannya belum. Itu sama nanti kalau kita punya putra atau cucu ditanya gimana dek, Le? Sekolahnya gimana? Bagus gak? Nilainya udah baik belum? Marah gak? Kesel gak? Punya anak kalau ditanya kamu sekolah dapetnya apa? Jawabannya apa? Belum. Marah gak jenengan? Nah ini kita manusia Ustaz, udah dikasih nikmat banyak, umur dia juga udah banyak, kita pun saking cintanya dunia gak mau melepaskan keindahan kenikmatan dunia. Makanya kalau kita ketemu orang pinginnya tampil apa nih namanya? Gak ada kan? Semuanya pingin Ustaz seger. Kenapa sih begitu? Biar kelihatan fresh. Ikan, itu kan ikan memang. Dibilang fresh itu ikan memang. Kan bukan ikan. Nah ini nih Ustaz, kalau gitu jenengan ini ibaratnya orang ngaji itu seperti orang yang belajar. Ada tingkatannya. KPTK lompat dia ke SD, dari SD dia lompat ke SMP, dari SMP dia lompat ke SMA. Kalau dia punya rezeki dia ingin kuliah, cukup enggak? Selesai S1 lanjut kuliah S2, cukup enggak? Sampai doktor, selesai enggak? Dia ingin lagi jadi profesor. Biar apa Pak Ustaz? Memperbaiki pola hidupnya. Nah itu tuh Ustaz, orang sekolah urusan dunia, kenapa dia pingin terus naik ke atas agar pola hidupnya berubah. Nah itu kita ngaji harus begitu. Benar enggak? Nah, kita 2 tahun nih Ustaz ngaji, udah hafal belum? Udah selesai belum? Khotam belum? Tafsir Ibnu Katsir. 2 tahun mau ngaji nih, tafsir Ibnu Katsir belum kelar, bahaya ya. Bener nggak? Ustaz saya ini udah ngaji nih, oke bagus, juz 30 udah selesai. Kurang Ustaz, kurang 1 surat, bukan Ustaz, kurang banyak. Berapa halaman? Pokoknya banyak deh Ustaz, rahasia dah Ustaz. Nah itu loh Bu, sekarang coba kalau di juz 30, coba jangan bawa catatan kan, coba ditulis sekarang. Juz 30 hafal surat apa? Udah tahu? Yang agak panjangan dikit apa sih? Al-Kafirun, Alam Nasrah. Ya Alam Nasrah. Alam Nasrah. Inna a'toina izazul. Ya enggak? Abasa hafal enggak? Al-Fajr hafal enggak? Al-Mutaffifin hafal enggak? Nah, itu loh Bu. Coba, seneng nggak jenengan? Kalau ngaji, setiap ngaji tambah hafalan, seneng nggak? Setiap ngaji tambah catatan, seneng nggak? Jenengan mau nggak? Tiba-tiba Ustadz datang pengajian, diam-diam kan dengan jenengan? Jenengan diam, sibuk sendiri, Ustadznya sibuk sendiri, baca masing-masing. Diam-diam kan? Marah nggak jenengan? Marah. Ustadz ngapain Ustadz? Ya terserah saya kalau saya mau ngomong apa enggak. Benar? Nah itu sama kayak jenengan. Bu, ngapain itu ngaji? Terserah saya Ustaz. Kenapa Ustaz atur-atur hidup gue? Lu siapa kok? Marah aja jenengan kita. Benar enggak? Itu sama, kita hidup ikut
Kita hidup di buminya Allah. Hidupnya Ustadz jadi hambanya Allah. Hidup kita ini menjadi umatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau diatur kagak mau. Makanya tadi saya bilang, kalau jenengan merasa dengan amal jenengan bisa masuk ke surganya Allah, bahaya. Makanya amal itu sebagai petunjuk bukti kalau jenengan itu sungguh-sungguh memang mau mendapatkan surga. Adapun urusan surga, urusan Allah. Tapi paling tidak jenengan sudah ngerjain dalam surat Al-Isra. Jenengan sudah berbeda itu dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Harus berbeda. Berbeda jenengan dengan orang yang tidak percaya kalau ada azab kubur. Kenapa itu Pak Ustadz? Selalu kita bilang, ya Allah, gak nyangka ya Ustadz, padahal masih muda, udah meninggal aja. Itu ucapan orang yang berarti tidak pernah menyiapkan kehidupan dia di akhirat. Kalau Anda yakin Anda akan wafat dan berada di dalam kubur, maka tinggalkan setiap hal yang akan membuat Anda terlena, yang tidak bisa menjadi bekal kelak. Kalau Anda percaya dengan yang namanya azab kubur dan Anda yakin Anda pasti meninggal karena mau masuk surganya Allah, maka jenengan harusnya banyak kumpulin amal baik yang dengan amalan itu jenengan berharap dijauhkan dari azab kubur. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan apa itu Pak Ustaz doanya. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Berat dulu. Yang kedua, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabr. Pertama dari azab, kedua dari fitnah. Berat. Itu makanya tadi saya bilang, saya selalu ingetin buat mereka yang ngaji, nabung, siapin. Kalau punya uang, jangan hanya pingin beli rumah banyak, tanah ada, enggak. Siapin nanti meninggal di mana, tanahnya mau dikubur di mana. Kebayang nggak jenengan? Ini kita ngaji. Ketika meninggal, taruh di pemakaman umum, kumpul semua. Ada orang yang minum, ada kumpul di satu tempat jenengan. Wong kita tetangga aja, Bu, pengennya itu tinggalnya semua tetangganya orang baik. Benar nggak? Itu kita hidup, apalagi kalau kita mati yang nggak bisa pindah. Memang jenengan pernah lihat orang dari kuburan bawa kafannya jalan? Mau kemana? Nggak enak tuh di situ. Itu orang itu nggak sholat tuh, nggak pernah ngaji tuh. Bisa begitu? Nggak bisa. Kalau jenengan saja Ustaz dapat rumah, lingkungan yang nggak baik, jenengan berpikir untuk pindah. Udah ada niat mau pindah Ustaz. Nah ini Ustaz kita ini nanti bakal meninggal. Kita pasrah orang taruh di mana? Nggak akan bisa pindah dari tempat yang sudah diletakkan orang. Maka persiapkanlah tempat ini yang istimewa 2 kali. Lupa jangan ukurannya. Hah? Berapa ukurannya? 2 kali 1 ya. 2 kali 1 itu 1000 meter. Luas Pak Ustaz, iya dong. Makanya Ustaz, orang mukmin itu kuburannya lapang. Pengen nggak kuburannya lapang? Nah, mana sih tadi kotak infaknya mana? Mana kotak infaknya mana? Mana bukan? Coba diangkat kotak infaknya. Ada berapa ratus juta kubur? Nah, lah ya sekarang saya tanya jenengan, kalau mau pakai mobil bayar enggak? Bayar enggak? Biar aman kan? Betul. Ini kita nih Ustaz mau parkir nih Ustaz, biar dapat parkiran di surga Naim, di surga Royan, di surga Firdaus. Ini kita berapa juta nih jumlah yang ngaji sekarang di sini? Banyak banget. Kita yang ngaji sekarang berapa ini? 200? 200? Ya, anggaplah 300. Ya kan jin dan manusia, kan kita tidak tahu ada jin juga yang ngaji. Coba tanya berapa buku infak hari ini? Untuk panitia, berapa kumpul infak hari ini? 500.000. 500.000 dibagi 200 berapa, Bu? Loh ya. Itu kita kan 500 toh. Yang datang ini kita ngaji orang 200 anggaplah. Berarti 500.000 dibagi 200 orang. Berapa jadinya? Berapa? Jenengan wanita itu kalau kumpul, saya tanya, bisa nggak untuk beli mobil? Bisa nggak untuk beli rumah? Itu
yang kita kasih itu pinginnya kita jauh tuh biar dapat surga dengan uang yang segitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, baju aja bu, ini celana ini, jubah yang kita pakai, harganya melampaui apa yang kita kumpulin dari infak. Makanya tadi saya bilang, jamaah ini ingat, kalau kamu mau dapat surga Firdaus, dikasih contoh tuh. Orang yang dapat surga Firdaus itu ngasih nyawanya, ngasih tenaganya, ngasih hartanya, ngasih anaknya. Nah iya, kalau jenengan tidak mau yang begitu, ya carilah surga yang gampang, yang infaknya cuma sedikit. Ada sahabat bilang begitu, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku nggak mau dua, jihad sedekah. Marah Rasulullah SAW, naik ke mimbar merah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tadkhulunal jannata bidunil jihad wala sadaqah." Apakah kalian berpikir akan masuk ke surganya Allah tanpa berjihad di dunia ini dan bersedekah? Diulangin sampai 3 kali. Atadkhulunal jannah, kamu berpikir kamu masuk surga Allah yang paling tinggi? Memang gak enak bu, diingatkan seperti ini gak enak. Enak gak? Iya, dalam hati nyesel gak hari ini. Gak enak bu, tapi itulah dia seorang mukmin. Agar jenengan dapat 4, as-sabar, as-sadad, al-taufiq. Saya ulangi, ngaji ini biar dapat 4 ustaz. Yang pertama as-sabar, yang kedua as-sadad, yang ketiga at-taufiq, at-taufiq, yang keempat al-istiqomah. Jadi istiqomah itu harus lewatin 3 proses. Pertama, berucap baik, berniat yang baik, merencanakan yang baik. Makanya tadi saya bilang, pagi tadi sudah memperbarui niat belum untuk menghafal Al-Quran? Sudah? Kalau belum, nanti pulang dari kajian, sholat 2 rakaat, melakukan sholat sunnah, bilang, ya Allah, aku mulai hari ini mau menghafal Quran. Niatin aja dulu. Benar gak? Betul gak? Sama dulu waktu jenengan awal-awal masih muda, belum punya apa-apa, ingin punya rumah, apa dalam hati? Pokoknya nabung aja dulu. Adapun nanti penuh apa enggak celengan ayam ini, secelengan. Ya dulu kan gak segampang sekarang kan. Kalau sekarang pakai kiri saja, pakai tinggal pencet transfer udah kebayar. Dulu nggak segampang ini kan. Saya kan orang dulu tuh, kalau jangan orang sekarang kan. Saya orang lama di neraka. Coba lihat Ustaz, baru kemudian Ustaz dapat istiqomah. Tapi sadar dulu, saat itu apa Ustaz jenengan menjadi berbeda dengan orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Harus berbeda. Harus sungguh-sungguh. Harus berbeda dulu Ustaz. Baru kemudian jenengan dapat taufik. Taufik itu bu, apa itu Pak Ustaz? Nikmat bisa memilih sesuatu yang baik. Tidak semua orang bisa dapat pilihan itu bu. Benar gak? Makanya kebanyakan orang kalau dikasih Allah rezeki, pengennya jalan-jalan. Benar gak? Orang itu sekarang itu kalau tanya, pernah ke sini? Pernah. Pernah ke WBL? Pernah. Pernah ke Malang? Pernah. Pernah ke Surabaya? Pernah. Pernah ke sini? Pernah semua. Kalau ditanya, pernah berjihad? Benar nggak? Itu orang itu bu, laki-laki itu, coba aja nanti anak laki atau suami jadi coba tanya, bapak hidup ini yang paling berkesan perjalanan dalam hidup ini kemana? Coba tanya. Yang paling jauh nih kaki bapak dengan anak laki-laki kita ini melangkah kemana? Coba tanya. Coba tanya itu. Diperiksa itu bu, nih di kakinya itu udah berapa kilometer jalan ini. Cek, ini kemana? Ada nggak dicap? Oh pernah Ustaz tahun segini pergi berjihad. Ada? Kita nggak tahu kan? Ya, itu tuh ngaji tuh begitu. Memang gak enak. Saya juga nyampe ini sebetulnya gak enak. Ya enggak? Nanti gitu ah. Jangan undang Ustaz itu lagi. Gak enak dimarahin melulu. Melulu kamu mah malah melulu kata orang bilang. Ya bu, saya ingatkan sekali lagi. Baru terakhir istiqomah. Jadi istiqomah itu proses panjang.
dari jenengan memilih teman, memilih tempat kajian, memilih untuk berubah. Pilih dulu dong. Jangan ujuk-ujuk aku mau istiqomah deh Ustaz. Ganti aja nama jenengan jadi istiqomah. Bu istiqomah. Hai. Namanya istiqomah. Saya tadi. Oh Masya Allah. Jadi nanti Bu istiqomah jenengan berniat nanti kita bikin masjid dan juga pondok pesantren yang atas namanya Ibu Istiqomah. Nah, gitu dong. Itu loh Ustaz, niat aja dulu. Adapun nanti Allah wujudkan kapan? Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk punya mimpi besar. Dan kalau punya mimpi besar di dunia ini jangan nanggung. Dalam perang Khandaq ada batu besar yang para sahabat sudah lelah. Ya Rasulullah nyerah, udah nggak kuat. Kenapa? Itu batu besar nggak bisa kami hancurkan. Rasul tersenyum. Sahabat itu dalam kondisi lapar, mengikat perutnya dengan satu batu. Kemudian Rasul bilang, mana? Sini, ambil. Biar saya pecahkan batu ini. Begitu Rasul angkat, berat gini, kelihatan Rasul ternyata punya 2 batu di perutnya, nahan lapar. Nunjukin ke para sahabat, kalau kamu merasakan lapar, kalau orang gak baik itu merasakan lapar, dia lelah, dia letih, sama seperti kita. Kalau orang yang baik saja sudah bosan untuk menahan laparnya, kalau orang baik saja sudah malas untuk berusaha, maka akan ada orang-orang gak baik yang menjadi penguasa buat jenengan, yang merusak agama jenengan. Rasul kasih tahu, Rasul angkat pecahkan. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku sedang melihat kerajaan Kisra berada di hadapanku, terhampar. Angkat lagi, bam. Aku melihat kerajaan Romawi terhampar di hadapanku. Itu kasih tahu ke sahabat. Ya Bu, pemimpin yang baik, dia kasih tahu, ngajarin mimpi. Kalau mau dunia itu sungguh-sungguh. Tapi kalau udah dapat dunia, jangan jadi orang kedunia-duniaan. Nah ini orang sekarang Pak Ustadz pengennya dapat nikmat, tapi akhirnya Pak Ustadz terdunia-dunia. Tahu terdunia-dunia? Akhirnya Pak Ustadz ketika dia ada di dunia, nikmatnya ini hidupnya sama seperti orang yang hidupnya hanya tahu dunia tapi nggak ngerti agama. Bu, kita boleh hidup di dunia, tapi jadikan kita ini seperti penghuni langit. Nah kayak Umar bin Khattab ketika dicek, dicari dengan utusan dari Romawi, mana itu Umar bin Khattab yang bisa menaklukkan negeri besar? Dicari Bu, lagi di mana? Lagi tidur di bawah pohon, bantalnya terompa itu sendalnya itu. Nah, tidur di bawah pohon, bantalnya pakai sendal yang dia pakai sehari-hari. Bingung utusannya. Ya Allah, ini dapat itu Bu, menang dalam perang penaklukan Persia, Iran dan juga sekitarnya. Ada tuh Ustaz mahkotanya, disuruh sahabat Rasulullah SAW yang kecil, nah pakai ini, keliling. Itu menunjukkan derajat tingkat jabatan paling tinggi bagi orang yang suka di akhirat. Nggak ada apa-apanya dengan dunia, dengan akhiratnya. Jangan sampai Bu, kita ini gara-gara dunia kita tukar dengan nikmat akhirat kita. Jangan sampai, benar. Amin kan Ustaz? Amali. Nggak boleh Bu. Jangan jenengan tukar nikmat akhirat jenengan dengan nikmat dunia. Ya enggak? Makanya tadi saya sampaikan sekali lagi, dunia itu boleh datang menghampiri, boleh masuk ke rumah Anda, tapi jangan merubah diri Anda. Saya ulangi, dunia itu boleh datang, boleh juga dia pergi, boleh dia lama di rumah kita, tapi jangan sampai merubah pribadi kita sebagai muslim yang baik. Jangan sampai merubah kita sebagai hamba Allah yang menginginkan surga yang maha tinggi. Jangan sampai. Innal abrara lafi na'im. Abrar, dengan semua ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasul lagi makan bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, lagi makan Rasul dengan para sahabatnya. Sahabatnya nyeletuk, ya Rasulullah, ada nggak sih kaum yang lebih baik daripada kami? Kami masuk Islam denganmu ya Rasulullah, berjihad denganmu ya Rasulullah. Ada nggak keimanan yang lebih baik dari kami? Rasulullah SAW sambil tersenyum. Bala, ada.
Kaget Abu Ubaidah bicara, siapa itu ya Rasulullah? Hum qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Mereka adalah kelompok yang belum pernah melihatku, hanya mendengar namaku, mencintaiku dan mengikutiku, beriman kepadaku. Siapa itu? Jenengan. Nah, jenengan ini ternyata kaum yang lebih baik. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ketika terjadi percakapan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya enggak? Rasulullah SAW bilang ada kaum yang lebih baik daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Qaumun lam yarawni. Ada mereka kaum yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah melihatku, belum pernah berjuang bersamaku. Yu'minuna bi, tapi dia mencintaiku, merindukanku, bersolawat kepadaku dan mengikuti apa saja yang aku ajarkan. Berusaha sekuat tenaga untuk sampai disebut sebagai seorang mukmin. Itu siapa? Jenengan. Siapa itu? Jenengan dan kita semua yang ada di sini. Cekap semantut dari Allah. Sudah? Sudah selesai? Ya. Sudah cukup kan? Waktunya udah. Ya, ibu udah pada lihat jam semua. Kita kasih kode lihat anak jam ya. Anda tahu Ustaz udah habis kok ada jam. Oke. Ya, ini dengar hidup ini, ngaji ini ada 4 hal. Apa yang pertama Ustaz? As-sadar, at-tabat, at-taufiq, istiqomah. 4. Istiqomah itu proses terakhir. Kalau jenengan ingin istiqomah, maka jalani dulu niat yang baik, ucapan yang baik, rencana yang baik. Kapan dikerjakan? Niat dulu. Kemudian Ustaz, cari tempat kajian yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik. Baru kemudian jenengan Allah berikan kemampuan memilih yang baik, memilih yang terbaik, memilih yang paling terbaik. Baru kemudian jenengan akan Allah berikan nikmat keistiqomahan. Apa itu Pak Ustaz yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kan sebelum kajian ada yang baca Al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Qur'an tadi? Mana misalnya? Udah pulang? Subhanallah, bagus sekali dia. Ya, semoga jenengan bisa nanti baca Al-Qur'annya seperti dengan yang baca Al-Qur'an di tempatnya. Oke, Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau jenengan mau ngaji, mau hidup di dunia ini, ikut aturan yang punya dunia. Jangan membuat aturan sendiri. Biar enak Ustaz nikmat, biar bisa menikmati kehidupan dunia, maka harus ikutin peraturan yang bikin dunia. Jangan sampai kita dapat rezekinya di dunia, menikmati kehidupan di dunia, tapi nggak peduli dengan yang bikin dunia. Benar nggak? Ya nggak? Nah itu dia. Sekali lagi, masya Allah, kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi nanti amal yang membuat kita istiqomah dan semakin mencintai Rasulullah SAW dan semakin membuat kita sering-sering sujud, sering-sering sujud. Pengennya Ustaz meninggal itu habis baca Al-Quran, habis sholat duha di hari Jumat, kemudian meninggalnya sambil sujud. Saya punya teman, masya Allah, rahimahullah, namanya Ustaz Fuad Muzakkar, hafal Al-Quran, pintar orangnya. Dosen beliau meninggalnya lagi khutbah Jumat. Jadi lagi khutbah Jumat, Ustaz duduk di antara 2 Jumat, tidur, meninggal. Enak sekali. Saya punya teman namanya Firman. Sholat subuh kita berjamaah, kemudian di tahiyat terakhir, sujud terakhir, kita sudah selesai salam, dia masih sujud aja. Saya berakhir jatuh, masya Allah. Enakan yang begitu? Kita ingin juga tuh seperti Yahya Sinwar duduk begini, dia buktikan Bu, walaupun sudah tidak ada kekuatan dan tangannya sudah terluka parah, dia lemparkan. Itu dia. Itu namanya dia buktikan perlawanan terakhir. Itu dia tuh Ustaz.
Udah nggak ada apa-apa lagi. Udah cuma lempar kayu doang. Enak. Ada seorang lagi yang syahid 8 jam di Difa al-Gharbiyah, itu ibarat syahid. Sampai udah nggak punya lagi Ustaz. Apa yang mau dia lakukan untuk mengusir para Zionis Israel. Itu para syuhada. Ya, boleh jangan hidup di dunia, tapi jangan jadi pengikutnya orang-orang yang ngerjain dunia, rugi. Ya, oke. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حبب علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا أرحم الراحمين إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا أرحم الراحمين انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المرابطين المستضعفين المظلومين في بلاد الشام، خصوصا إخواننا المسلمين في غزة وفي ضفة الغربية وفي السودان وفي رحمية وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. اللهم كن معهم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا أرحم الراحمين اختم لنا بحسن الخاتمة، اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.